kajian kita sebagaimana tadi disampaikan bahwa bagaimana kita tetap sakinah di tengah fitnah. Mungkin saya luruskan sekali, memang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tapi nanti kita akan lebih cenderung dulu bagaimana kita bersabar, kita tetap teguh membangun rumah tangga ketika biduk rumah tangga diguncang. Tadinya tema kita itu tentang suami yang tetap tegar. Namun waktu itu saya kepikir khawatir ada juga yang ikutnya, kayak tadi kan kita rubah sedikit dulu di awal karena banyak ibu-ibu dari sekitar sini. Jadi mungkin jadi pelajaran kayak kemarin di sana gitu kan, banyak ibu-ibu nanti ini. Nah, ini akan berkaitan dengan masalah yang menimpa rumah tangga. Karena kita harus pahami di dalam rumah tangga itu pasti ada perselisihan. Pasti. Karena ini sebagian dari sunnatullah. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan bait jannati, dan kita juga harus seperti itu pasti ada masalah. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita mensikapi masalah tersebut. Karena Allah karuniakan masalah atau Allah timpakan masalah, itu Allah ingin melihat, sebenarnya Allah sudah tahu bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Karena disitulah ada dosa, disitulah ada pahala. Ada kaidah usul fikih, al-jaza ma'asakilatihi, bahwasanya balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi tidak ada yang namanya hidup di dunia ini sepi dari masalah. Kalau kita ingin tidak ada masalah, insya Allah nanti di surga. Di surga itu nggak akan ada masalah. Karena di surga itu semua orang tidak lagi ada keluh kesah, tidak ada lagi hal-hal yang membuat dia berkerut keningnya. Semua penghuni surga mendapatkan nikmat sebagaimana Rasulullah SAW katakan, nikmat mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh mata, wala udunun sami'at, belum pernah terdengar di telinga, wala khatara ala qalbin bashar, bahkan nikmat tersebut belum pernah terlintas dalam hati manusia. Kita mungkin sering membaca ayat tentang buah-buahan surga, tentang sungai surga, tentang makanan penghuni surga. Hanya nama saja kata Ibnu Abbas yang sama. Hakikatnya jauh. Ya, karena kenikmatan ini mala ainun ra'at wala udunun sami'at, bahkan wala khatara ala qalbin bashar, menunjukkan nikmat ini luar biasa. Makanya kita diberi masalah agar kita masuk surga. Kalau kita enggak ada masalah, bagaimana kita dapat pahala? Bagaimana kita dapat? Makanya ketika kita berhadapan masalah, ini yang harus kita yakini. Maka saya ingin sampaikan apa keutamaan ketika orang berhadapan dengan masalah, supaya kita ini tambah kuat gitu. Karena nggak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa masalah. Bohong besar orang yang mengatakan, oh saya nggak pernah punya masalah. Pasti, cuman nanti bagaimana mensikapi masalah, itulah letak kedewasaan. Apalagi hari ini, banyak orang-orang dewasa hanya bungkusnya doang. Sementara pola pikirnya anak-anak SD, anak-anak SMP. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Ketika ada masalah, terjadi perundungan, terjadi KDRT kalau dalam rumah tangga, ataupun kabur. Ya, kabur tahu kan ya. Nah, itu kan, itu
model-model anak-anak kecil. Jadi yang dibutuhkan itu bagaimana kita menghadapi masalah itu. Nah, di sini kita ingin menguatkan dulu bagaimana utamanya orang menghadapi masalah. Ya, jadi ini bukan solusi, tapi nanti kalau nggak jelas tanyakan saja, ya. Karena pastilah wong Allah Ta'ala mengatakan, kok pakai wong ya, bahasa Jawa lagi ya. Masya Allah ya, afan, jadi suka ke bawah-bawah nih. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Baik, perhatikan, kita akan lihat dari sisi bahasa Arab. Di situ ada waw qasam, huruf wawu. Kemudian ada lam taukid. Artinya mau tidak mau yang hidup di dunia ini pasti ketemu dengan masalah. Bi syai'in, syai'in ini nakirah. Artinya umum, apapun akan kepada manusia itu. Kadang dari anak, kadang dari istri, kadang dari ekonomi, kadang dari diri kita sendiri. Pasti masalah itu ada. Ya, makanya wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Coba antum pasti yakin anak di sini semuanya sudah pada paham sebenarnya. Ini hanya mengingatkan kembali. Apa ucapan malaikat ketika mereka mengucapkan tahniah kepada penghuni surga? Tuh. Haji Nasr mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas antum dikarenakan kesabaran antum. Bukan karena sholat antum, bukan karena yang lain-lain, tapi karena sabar. Memang sabar itu ada 3. Sabar ketika taat, ini perlu sabar. Sabar meninggalkan maksiat, perlu sabar. Nah, yang ketiga, sabar terkecil ketika kita menghadapi musibah, menghadapi masalah. Ini sabar terkecil. Nah, kadang-kadang kita dikalahkan oleh masalah kecil juga. Makanya hidup ini adalah ujian. Jadi, makanya sampai Nabi mengatakan ajiban li amril mu'min. Mengagumkan urusan orang mukmin itu. In amrohu kullahu lahu khair. Bahwa urusan orang beriman itu semuanya baik. Jadi asal dari orang beriman itu baik, Pak. Ketika dia bersyukur baik. Syukur itu bukan makan. Karena orang konotasinya kalau syukur itu makan. Makan bareng gitu kan. Yuk kita syukuran. Syukur itu menggunakan nikmat di atas ketaatan. Makanya kata Imam Wahab Al-Munabih, beliau mengatakan, kullu nikmatin la yazidu ala ta'at fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan, hakikatnya itu musibah. Hakikatnya itu bencana. Uang air yang tadi kita minum juga ditanyakan. Tahu kan asbabun nuzul surat At-Takatsur. Di satu siang yang panas Nabi itu keluar yang terik. Di tengah jalan bertemu dengan Abu Bakar. Ini 2 makhluk Allah yang sangat mulia di muka bumi ini bertemu dalam keadaan lapar. Kenapa Anda keluar wahai sahabatku Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Jalan mereka dalam keadaan lapar. Dan laparnya Rasul bukan kayak kita. Nabi itu sampai mengganjal perut dengan batu. Adakah di sini yang pernah mengganjal perut dengan batu? Saya yakin nggak ada. Bilang nggak ada, di kulkasnya masih banyak. Betul nggak? Nabi itu betul nggak ada. Dan nggak ada, betul-betul nggak ada. Mereka berjalan. Begitu di jalan, ketemu juga dengan Umar. Ini 3 manusia yang paling mulia di kolong langit ini. Sampai hari kiamat. Ditanya Umar, kenapa Anda keluar ketika panas-panas gini? Lapar ya Rasulullah. Zau'an ya Rasulullah, kami lapar. Oh kalau begitu mari kita berangkat. Maka berangkatlah ketiga insan yang mulia ini ke salah satu rumah di antara penduduk Ansor, penduduk asli Madinah. Melihat ada datang orang-orang utama, mereka berbahagia sekali. Disambutlah. Suaminya pada saat itu sedang mengambil tandan kurma.
Dia ambil, dihidangkan, ambil air, bahkan sampai nyembelih kambing. Nyembelih kambing dihidangkan. Singkat cerita, tadinya mereka dalam keadaan kelaparan, kehausan. Selesai makan, selesai minum, mereka dalam keadaan kenyang, dan kemudian mendoakan pemberi makan, maksudnya sahibul bait tersebut. Makanya sunnah kita ketika kita diberi makan, doakan makanan tersebut, doakan keluarga tersebut. Seperti tadi kita doakan. Nah, setelah itu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya air yang tadi kita kehausan, air yang minum ini, semuanya akan dimintai pertanyaan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Makanya kenapa orang kaya dan orang miskin bedanya masuk surga itu 500 tahun, Pak. Duluan orang miskin. Ya, orang miskin mau ditanya apa? Iya. Orang semua, antum pakai handphone, pakai jam, antum apa, semua kan ditanyakan. Semua bakal ditanyakan. Makanya orang beriman itu ketika dia membeli sesuatu itu harus berpikir, buat apa ini? Jangan banyak. Biasanya lihat diskon, tadinya nggak beli, akhirnya beli. Sampai ke rumah nggak kepakai. Mubazir itu. Karena diskon tersebut. Makanya kenapa sunnah kalau ke pasar kita berdoa. Kalau pergi ke swalayan kita berdoa. Supaya tidak tertipu pandangan mata. Apalagi hari ini. Hari ini itu sebagaimana sabda Nabi, di antara dekatnya kiamat adalah taqarrubul aswaq. Makin dekat pasar. Dari handphone kita bisa beli nasi goreng hari ini. Betul nggak? Ini tuh bukan sembarangan, ini sudah diprediksi oleh Nabi. Antum beli apapun tinggal ngetik sekarang ini, betul nggak? Asal punya duit. Nah, ini seperti itu gitu. Jadi intinya ini kita kembali kepada permasalahan ini. Jadi saya ingin menguatkan ketika kita ada masalah. Akan saya kasih prolog dulu supaya menyambung. Ya. Karena penjelasannya masalah keluarga, ya karena permintaan kajiannya masalah keluarga. Kalau masalah fikih ya saya bahas fikih, ini bahas apa kita fikih, bahas tauhid ya kita bahas kitab akidah nanti. Itu mah gampang, ngaji kayak gitu mah tinggal bacain bukunya. Kalau gini mah kumpulin dulu. Ya, baik. Di sini kita kasih prolog. Terkadang angan-angan untuk memiliki pasangan yang salih, yang menjadi imam di dalam rumah tangga atau ratu dalam istana, romantis dalam bergaul, saling menghargai, kadang tidak tercapai. Menginginkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, serta kehidupan yang tentram tidak didapat. Problema atau masalah bagaikan ombak yang tidak pernah berhenti menerpa pantai. Usaha untuk memperbaiki juga tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Terkadang terbetik di dalam hati untuk berpisah dan memulai hidup sendiri, atau ada harapan mungkin kelak mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dari yang sekarang. Dan 1000 harapan, ya, dengan carut marut pikiran yang tidak menentu. Maka di sini cobalah untuk bersabar menghadapi semua itu. Lapangkan dada untuk menerima takdir Allah, karena tidak ada di bumi ini kejadian yang namanya kebetulan, Pak. Tadi Pak Ansor menyatakan dengan takdir Allah kita dikuburkan di sini, betul. Kalau bukan takdir Allah tidak akan ketemu. Hatta dalam pengajian yang sudah direncanakan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan menggampangkan perceraian. Bersikap optimislah dan memandang yang kita hadapi. Segala masalah tersebut ada tujuan. Karena kita harus yakin setiap malam yang kelam pasti ada fajar menyingsing. Setiap hujan yang besar juga nanti ada berhentinya. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dalam takdir Allah, itu tidak. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan sebenarnya tidak ada takdir yang buruk.
Karena buruk itu hari sisi manusia saja, hakikatnya baik. Contoh orang sakit. Sakit baik atau buruk? Sebagian orang mengatakan buruk dan tidak ada orang yang ingin sakit, betul nggak? Padahal kata Rasulullah SAW, sakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya laksana daun-daun berguguran. Daripada kita nanti di akhirat bermasalah, maka mendingan di dunia kita dibersihkan dosa kita. Maka Allah kirim sakit. Sebenarnya sakit itu tanda cinta Allah kepada kita agar kita sadar ternyata kita ini lemah. Agar kita bertawakal juga kepada Allah. Makanya sangat indah apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Makanya ini penting sekali, gitu kan? Nah, ini yang akan kita hadapi. Kenapa kita ada masalah dalam hidup? Ini yang pertama. Kita diberi masalah oleh Allah itu yang pertama untuk menghapus dosa. Bisa jadi berbagai permasalahan di dalam rumah tangga adalah untuk menghapus-hapuskan dosa yang dimiliki oleh seorang suami atau istri. Ini maaf, bukan berarti ketika antum ada masalah, anak nuduh antum punya dosa. Bukan maksud itu ya. Tapi ini dasar kenapa Allah kasih masalah dalam hidup kita. Mungkin saja ini yang pertama. Bahwa itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena mungkin saja hari ini kita tidak melakukan dosa. Kita hidup selaras dengan aturan Allah. Tapi ingat, hidup kita ini udah lama. Sejak kita balik. Berapa umur kita balik? 13 tahun, 12 tahun. Tergantung kondisi sosial masyarakat. Karena hari ini tuh banyak anak yang umur 9 tahun juga sudah balik. Karena mereka lebih matang reproduksinya duluan. Kenapa? Karena nontonnya Korea, nontonnya kayak gitu. Itu hati-hati itu. Jadi dewasa sebelum waktunya. Tapi dewasa dalam tanda kutip. Ya, bahaya itu seperti itu. Karena apa yang pernah kita lakukan itu semua tercatat. Kita sering baca di dalam surat Kahfi. Ya, baik hari Jumat atau malam Jumat. Sebenarnya hadis keutamaan Kahfi itu dhaif kalau malam Jumat. Jadi mau malam apapun tetap dapat keutamaan. Yang mengkhususkan hari Jumat dan malam Jumat itu tidak ada yang sahih sebenarnya. Banyak riwayatnya. Tapi memang ada sebagian, kata Syekh Albani, satu hasan. Kayak gitu. Memang enggak, silahkan saja sih. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi al-kitabu, dan diletakkanlah kitab-kitab, fataral mujrimina musfikina mimma fi. Maka engkau lihat orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa itu ketakutan terhadap apa-apa yang ada di dalamnya. Mimma fi wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kita. Mali hadzal kitab, apa buku ini, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terluput besar maupun kecil, semua tertulis, semua terhimpun rapi. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapati apa yang pernah mereka perbuat itu hadir, ada, Pak. Hatta bapak ketika nonton bola kecewa dengan wasit, oh wasitnya gini gitu. Kan banyak. Dan kenapa saya berani mengatakan kayak gini? Satu ketika saya pulang dari Cirebon naik motor, mampir di warung. Kebetulan ada bola. Saya lapar, makan ya. Orang komentarnya macam-macam. Oh wasitnya gini, ini pemain ini belegu dan sebagainya. Astaga, saya cepat-cepat aja makan. Ini bahaya, ini jadi saksi saya kedurhakaan ini. Lah iya. Antum dengar orang nyaci orang, antum diam di situ, antum buat dosa. Apalagi mencaci. Apalagi mencaci. Gimana minta maafnya coba? Yang mainnya di lapangan, di TV lagi. Betul nggak? Gampang aja orang mencaci dia. Kamu kan ngomong karena kamu nggak main bola. Itu orang, mereka tuh dibayar ratusan juta itu.
Kan kayak gitu, betul nggak? Enggak sembarangan ngomongnya, kan banyak penonton kayak gitu. Itu dikira tidak apa-apa. Lah, bisa saja kan neraka tuh gara-gara itu. Ya, sekarang ini kan jari. Kalau dulu ngomong juga banyak. Orang di jalan kalau tanggung mobil, keluar pun binatang disebutin, bahkan yang digak kebun itu jadi disebut. Iya, betul nggak? Iya, dikiranya nggak dicatat, Pak. Dicatat lah. Semua dicatat itu. Nah, ya artinya ini maaf ya. Jadi semua itu dicatat, ikhwah. Makanya ini menuntut keduanya mungkin introspeksi diri. Mungkin bulan ini, 2 bulan ini tidak ada masalah. Mungkin dulu pernah berbuat salah. Atau ketika dia masih dalam keadaan sendirian. Suaminya belum jadi suami. Kan dosa itu tetap dicatat, Pak. Jangankan ketika hidup, sampai nanti di akhirat saja. Allah itu akan mengatakan, Iqra kitabaka. Baca catatanmu. Wa kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Lihat surah Al-Isra. Ayat 14. Baca catatanmu, cukup itu yang akan menghisab antum. Kenapa dalam ketika orang dihisab itu, ketika diberikan wa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang yang mendapatkan catatannya dari tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kayak gimana hisaban mudah itu? Dia akan diberikan kitab masing-masing. Dan di situ tertulis ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita mengucapkan berbuat, ada raqib mengawasi kita yang mencatat, semua tercatat. Kecuali ketika kita tidur. Semua tercatat. Maka nanti tatkala melihat catatannya, ya Allah, saya celaka. Namun orang ini termasuk yang dihisab dengan hisaban mudah. Allah akan berfirman, qad satartuka fi dunya wa ana aghfiruka lakal yaum. Aku telah hapus tutupi engkau di dunia, dan hari ini dihapus, diampuni. Artinya ketika di dunia dia ditutup, tidak dibuka aibnya, maka hari ini dia dimaafkan. Makanya kalau kita lihat aib orang itu jangan jadi komoditas. Tutup pura-pura nggak tahu. Malah didagangin, bahaya kita. Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita nanti malu, Pak, ketika kita mencatat catatan kita. Bahkan orang-orang pun akan melihat catatan kita. Tapi kalau kita suka menutup, maka Allah akan tutup nanti. Nah itu. Makanya Allah kirim kita masalah agar dosa kita terampuni, agar kita kelak tidak berat. Kan kita pengen masuk surga, betul nggak? Makanya jangan lari ada masalah itu, hadapi. Karena orang cerdas itu, kata Imam Syafi'i, bukan kasratu hadatsana. Maksudnya banyak hafalan hadisnya. Orang cerdas itu bagaimana dia bisa membereskan masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian, bukan. Masalah itu. Pegadaian masalah, Pak, ya, betul nggak? Baik. Nah, ketika kita ada masalah itu, introspeksi diri. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mungkin kita ada dosa-dosa yang lalu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, lihat dalam surat An-Nisa di ayat 123. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Paman ya'mal su'an yu'za bihi. Siapa yang berbuat buruk pasti dibalas. Wala yajidu lahu min dunillahi waliya wala nasira. Maka tidak akan ada baginya seorang pembela dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan begini. Telah diriwayatkan bahwasanya ketika ayat ini diturunkan, banyak para sahabat yang merasa berat. Sahabat, Pak, kelas sahabat yang kalau kita infak sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai segininya pahala mereka.
Coba mereka itu kenapa? Karena banyak menghadapi masalah. Kenapa mereka dapat gelar radhiyallahu anhum? Ini nggak bisa sekolah sampai S berapapun nggak bisa. Allah ridho kepada mereka. Lihat kita sirah sahabat. Jadi kalau kita belajar sirah itu bukan dongeng, itu bukan. Makanya Allah katakan inna fil qisasi la ibratun ya ulil albab. Sepertiga Quran itu kisah. Sesungguhnya dalam kisah itu ada pelajaran wahai orang-orang yang punya akal, punya pikiran. Bagaimana sahabat ketika di Makkah mereka menghadapi masalah yang luar biasa. Kita sekarang ngaji aman kayak gini. Tenang, betul nggak? Sahabat itu baru mau menemui Rasul aja udah dihantam, betul nggak? Udah disiksa. Kita lihat Bilal bin Rabah. Kenapa beliau sampai utama luar biasa? Padahal pada saat itu mungkin yang dia paham hanya kalimat ahad, ahad. Tapi dengan imannya tersebut, bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Sa'ad bin Mu'adz, ketika wafat sampai aras Allah berguncang. Padahal cuma 6 tahun beliau hidup di dalam Islam karena keburu wafat. Bagaimana luar biasanya ketika sudah mengenal Islam. Sampai ketika hijrah muhajirin ke Madinah itu rumah beliau dipenggal jadi 16 kamar. Bukan kos-kosan bayar, silakan tempat tinggal. Semuanya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan. Itulah karena gambaran muslim sejati itu bukan hanya ritual kepada Allah. Lihat juga efek dari ibadah itu. Kita lihat teman kita, saudara kita. Jadi kalau kita misalkan enak, kenyang, makan, sementara saudara kita tidak bisa makan, maka sholat kita dipertanyakan. Ngaji kita dipertanyakan. Makanya tadi ada pertanyaan yang nyangkut ke sana. Karena memang seperti ini. Bagaimana kita lihat sahabat itu ayat-ayat Quran yang berjalan. Sampai antum tahu, sampai adakah orang sekarang kayak sahabat? Nggak ada demi Allah. Jangankan harta sampai punya istri saja. Antum kan sekarang sendirian istri antum di Mekah karena masih musyrik. Tuh saya punya istri 2. Coba lihat sama antum. Mau yang mana antum? Nanti saya ceraikan kalau sudah habis idah nikah sama antum. Sampai seperti itu. Iman yang mana model kayak gini? Iya. Kisah turunnya ayat walau apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah itu kayak gimana? Ketika ada tamu kepada Nabi, Nabi tanya semua istrinya tidak ada setiwil pun makanan, betul-betul nggak ada. Jadi sahabat itu jujur, nggak kayak kita. Nggak ada, tapi di kulkas masih ada. Betul-betul nggak ada. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan biar sama saya dijamu ya Rasulullah. Dibawa ke rumahnya, tanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Ada, tapi buat anak-anak kita. Istrinya solehah, nawumihim, tidurkan mereka. Padahal dalam keadaan lapar anaknya. Dihidangkanlah makanan yang buat anaknya, tamu makan, mereka nonton, lampu dimatikan. Hingga turun ayat dari langit. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Itu sikap sahabat. Nah sahabat juga berat ketika turun ayat ini Pak. Yang padahal imannya luar biasa. Maka Al-Imam Ahmad telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. Ini saya sedikit sampaikan sanadnya supaya tahu syarat hadis sahih itu ada 5. Tersambungnya sanad artinya bertemu orang yang meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Kedua, dobitnya sanad. Yang merawikan itu hafalannya kayak antum hafal Al-Fatihah, nggak pernah salah lagi. Yang ketiga, adilnya, tidak fasik. Makanya kalau ada perawi hadis bohong sama kuda saja tidak diterima hadisnya. Yang keempat, bebas dari syad. Syad itu adalah penyakit di dalam diri orang perawinya. Yang kelima, bebas dari ilah. Artinya hadisnya tidak bertentangan yang lebih kuat yang lainnya. Maka hadis itu sahih. Jika di antara perawi-perawi ini ada yang hafalannya agak keliru, maka turun derajatnya jadi hasan, tidak sahih lagi. Makanya kalau ada bertentangan hasan dan sahih, yang mau diambil yang sahih. Seperti itu. Nanti ada hasan li ghairihi. Gitu kan? Ada sahih li ghairihi. Nah, ini saya bukan mau membahas masalah hadis, tapi ini kenapa saya ceritakan perawinya inilah yang disebut sanad itu.
Ya, telah berkata Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Abu Bakar dari Abu Juhair, ia berkata, aku diberi kabar bahwa Abu Bakar pernah berkata. Dinyambung nih sanadnya sampai kepada Abu Bakar. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada kebahagiaan di antara kami setelah turun ayat ini? Yakni tentang pahala dari Allah. Itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Yani Quran surah An-Nisa 123. Bukankah setiap kejahatan yang kami lakukan akan dibalas? Sedih sahabat itu. Imannya luar biasa. Wah, celaka kita. Maka Nabi SAW bersabda, pada ini Abu Bakar, Pak, manusia yang sudah dijamin masuk surga. Apa kata Abu Bakar? Kata Rasulullah, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankah kamu akan menderita sakit? Bukankah kamu akan ditimpa musibah? Bukankah kamu juga merasa sedih? Bukankah kamu juga ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, itulah balasan yang akan diberikan kepada kalian. Jadi kita berharap ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita senangi, oh ini kafarah. Kayak tadi Bapak yang bicara di sana sama saya, oh saya gini Ustadz gini, ini kata Ustadz itu kafarat antum. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau kita dibalas di akhirat gimana Pak? Ngeri kita di akhirat, betul nggak? Makanya ada masalah itu jangan lari. Jangan suudzon sama Allah. Karena bala musibah itu bisa menghapus dosa. Tapi jangan minta juga. Di dalam salah sahih Muslim ada sahabat yang sakit sangat kurus sekali. Sampai dikatakan dalam hadis itu kal farhi. Farhi itu kayak burung pipit, kayak merpati baru netas. Kelihatan tulangnya kan? Ya seperti itu. Maka Nabi itu bertanya, Subhanallah kata Nabi. Jadi kalau melihat sesuatu yang mengerikan itu bilang Subhanallah. Jangan-jangan kamu minta sesuatu. Oh iya ya Rasulullah, saya pernah berdoa, ya Allah seandainya ada dosa untukku segerakanlah di dunia, jangan di akhirat. Maka Nabi mengatakan, Subhanallah engkau tidak akan kuat. Kenapa engkau tidak berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya orang ini disuruh doa ini dan kemudian sembuh. Jadi meskipun musibah itu menghapus dosa kita, masalah itu menghapus, janganlah minta masalah, jangan sama Allah. Minta mah diistiqomahkan dalam kebaikan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala hamin wala huznin wala ada wala gomin hatta saukatu yasukuha illa ghafarallahu biha min hotayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa dengan kabingung. Kabingung itu apa? Bahasa Sunda kebingung mah apa di sini? Kelelahan, penyakit, bingung Pak, bingung apa? Kegundahan, galau, gundah gulana, ya seperti itu. Gangguan bahkan duri, hatta saukatu yasukuha. Bapak lagi jalan, nggak lihat-lihat ada duri mawar kena tangan, kena kaki. Itu kata Nabi, illa ghafarallahu biha min hotayahu, kecuali atau min hotayahu khasnya min hatiatihi, jadi ya dijamakan, kecuali itu bisa menghapuskan kesalahannya. Jadi ini loh maksud saya itu tetap tegar di atas fitnah itu. Apapun masalah kita, anak yang belum nurut,
Istri yang kadang susah diomongi, masuk kanan kiri, ya sabar. Jangan cepat-cepat diputus. Itu tujuan saya sampaikan ini. Sama istri pun begitu, makanya tanya ini tuh bagusnya sama saya. Saya di masjid ini ya. Ya nanti insyaallah kita tambahin lagi, ini gampang nyari dulu. Ya, jadi yang pertama itu. Kalau begitu masalah itu bisa jadi rahmat. Bisa. Makanya tadi saya sampaikan tergantung bagaimana kita mensikapinya. Ini yang dibutuhkan kedewasaan berpikir. Makanya jangan jadi kita ini badannya usianya 40, 30, 50 bahkan. Mungkin ada yang 60. Tapi pola pikirnya masih anak SD. Anak SMP. Kalau ada masalah saya kan kabur. Betul nggak? Orang mau ulangan aja menakutkan gak sekolah. Iya. Kalau di pondok kan nggak bisa gitu. Pura-pura sakit tamarodo. Ya itu tamarodo ini sakitan. Coba bersakit gak cek. Enggak usah solusi datang. Iya kan anak santri kayak gitu kalau alasannya. Takut ini ada ulangan katanya. Nah nggak apa-apa lah sih aku mah. Nah nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika kita ada masalah itu sebenarnya hakikatnya rahmat Allah datang kepada kita. Agar kita nanti ketika pulang kepada Allah bersih tanpa dosa. Antum tahu Nabi sakit. Di dalam ujung kitab Lataiful Ma'arif. Kayak Imam Ibnu Rajab. Itu dijelaskan ketika hari-hari menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beliau itu terkena penyakit panas, Pak. Dan Nabi dan sampai ulama yang menulis kitab itu dijelaskan bahwa salah satu penyakit orang beriman itu panas. Jadi kalau kita tertimpa panas itu bersyukur. Makanya ulama salaf itu kalau ada sakit, mereka tertimpa sakit panas itu sholat sunnah sampai 100 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah. Imam Ahmad itu 300 rakaat Pak, sholat sunnahnya sehari semalam. Ketika setelah fitnah hulqul Quran jadi 150 rakaat. Siapa berani ngatain bid'ah? Duduk sini. Tak ajarin apa itu bid'ah. Jangan sembarangan ngomong bid'ah. Ya. Artinya ini tadi yang saya sampaikan itulah hakikat ketika kita diberikan masalah. Apapun itu. Makanya tadi kata Allah bisyai'in. Syai'in itu bentuknya nakirah. Umum, apapun. Kayak Allah menyebutkan tentang dirinya, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan apapun itu di muka bumi ini. Saya pernah ditanya sama dosen Unpad. Di Bandung itu banyak pengajian, kadang dosen-dosen sudah mulai senang ngaji, perusahaan ngaji. Ustaz, kan Allah turun ke langit dunia. Iya Pak, kenapa? Kan kita tahu dunia itu berputar, tapi maaf Ustaz, ini pertanyaan dia bilang maaf dulu. Kok Allah nggak naik nih kalau begitu kan gitu? Pikiran manusia betul nggak? Iya, kalau pikiran manusia, Allah yang menciptakan siang dan malam, tapi Allah itu tidak terikat dengan hukum ciptaannya. Karena Allah itu laisa kamislihi. Ini belajarlah sama sifat yang benar. Nah, seperti itu Pak. Jadi segala masalah, segala yang menimpa kita itu kita harus tegar karena itu kesempatan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Hadapi masalah itu, jangan lari. Itu loh. Makanya kita tetap tenang. Apapun jadi masalah, nggak apa-apa. Karena masalah itu tidak akan selamanya. Kan tadi saya katakan malam itu ada siangnya. Hujan tadi hujan. Udah 2 kali ngaji di sini hujan terus. Mudah-mudahan dirahmat. Ya. Jadi artinya istilahnya kita ini harus bercermin loh. Allah ciptakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan la ayatul liulil. Ini jangan sembarangan karena kita ini setiap hari lihat langit biru, setiap hari lihat bintang, kadang nggak indah lagi kan, betul nggak? Karena kita ini kurang tafakurnya. Makanya kalau camping nih, kan suka camping di muspala itu kan.
Coba jam 1 malam itu campingnya jangan yang ada lampu. Kalau di film aja nggak kelihatan. Di tengah hutan tuh. Antum bakal lihat bagaimana indahnya langit itu. Jam 12 ke atas itu langit itu luar biasa, Masya Allah. Dan saya itu kagum dengan orang-orang dulu yang menjadikan bintang itu penunjuk jalan. Itu hebat sekali. Kita ini jarang tafakur, tahu nggak? Bintang itu Pak satunya lebih besar ratusan kali bumi. Matahari saja itu 150 juta kali besar dari bumi. Dan nanti matahari itu idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung, wa idan nujumun qadarat, tatkala bintang-bintang berjatuhan. Kita pikirin coba. Ini sekarang kalau hujan emas segede bola sepak gimana manusia? Ini bintang yang lebih besarnya lebih lah. Jadi kita tafakur loh, Allah ciptakan begini-begini. Jadi kita hidup itu tidak sedih melulu, ada masalah itu dihadapi gitu loh maksud saya. Paham ya? Baru 1 loh. Ini ada 9. Sampai jam berapa Mas? Ini jam 2 kurang. Tenang ya. Nanti selanjutin aja nanti ya. Baik. 2:30. Oh ada 1 jam. Dengan soal jawab atau sampai materi 2:30? Materi 2:30. Masih soal jawab. Asar jam berapa? Oh, 20 menit boleh. Tapi kalau mau bertanya dulu boleh. Kita mau diskusi juga boleh. Saya ini kalau saya salah antum boleh uji, anak nerima. Asal antum bawa dalil. Paham nggak? Anak mah nggak akan mempertahankan pendapat jika salah. Baik. Itu yang pertama. Jadi akan terhapuskan dosa. Saya minum dulu nih. Ngomongnya agak berapi-api nih. Biar nggak ngantuk soalnya aduh habis makan. Apalagi makan kangkung tadi, maka saya hindari dulu. Apa yang raus lah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kenapa Allah kasih kita masalah? Agar Allah melipat gandakan pahala. Yang kedua. Kalau yang pertama tadi terhapus dosa. Yang kedua dilipat gandakan pahala. Kalau kita ngandelin amal soleh kita Pak. Siapa yang dijamin sholatnya diterima? Ada. Siapa di sini? Puasanya yakin, hajinya, umrohnya. Enggak ada kan? Makanya jangan sekali-kali ngomong adil sama Allah. Allah maha adil. Kalau kita dikasih adil remuk kita. Allah itu maha penyayang. Karena keadil Allah itu tersucikan dari sifat zalim. Ya ibadi kulluk inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu harama alaikum au kama qala. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim terhadap diriku dan aku jadikan kalian berbuat zalim itu haram. Fala tadzallamu, janganlah saling menzalimi. Allah itu enggak usah ngomong adil sama Allah itu. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau mau adil-adilan udah remuk kita ini. Siapa di sini yang sudah berani mengatakan amal saya diterima? Orang yang beriman itu memandang amal solehnya itu dengan khawatir. Lihat surat Mukmin ayat 60. Seperti itu. Maka dia akan memperbaiki ibadahnya, sholatnya diperbaiki terus, wudunya. Jadi kadang-kadang hubungannya termasuk juga saya ini udah soleh sama istri gitu kan. Kan banyak istri saya ini udah soleh sama suami. Ya itu kan perasaan anti, betul nggak? Udah benar solehnya kan, betul kan? Kan ini kan introspeksi diri lah. Gitu ya, seperti itu. Baik. Sebagaimana problematika rumah tangga sebagai penghapus dosa. Dia juga dapat menambahkan pahala dan kebaikan bila dibarengi dengan kesabaran dan keriduan serta kekuatan penghapusan dosa semakin dahsyat.
Jadi kita ini ngarep sama Allah itu, selain amal kita diterima, juga dosa-dosa kita diampuni. Dilipat gandakan pahala kita. Makanya ini, saya ulang ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Jadi Allah katakan wa basyiri sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Ayat itu sudah paham. Ketika pahala yang tanpa batas itu tiada lain pahala sabar. Kenapa ketika puasa Allah katakan asyamu li wa ana azibihi, saum itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Karena dalam puasa itu ada 3 kesabaran. Sabar dalam taat. Makanya kan hadisnya man shoma ramadhana imanan, betul gak? Kedua, sabar meninggalkan maksiat, keluh kesah. Man lam yada' qaulal jur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk, bohong, menyakiti orang, menipu. Wal amalu bihi, dan perbuatan buruk. Falaisa lillahi hajatun fi ayada atau amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Makanya pahalanya tanpa batas. Makanya kata Allah, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya kami sempurnakan balasan orang-orang sabar itu tanpa batas. Adakah yang sanggup ketika memberi balasan tanpa batas? Pak Ansor misalkan, saya kerja sama Pak Ansor, saya mau gaji berapa, tulis sama antum. Anak kasih nolnya 8, mampu gak bayar? Gak mampu, betul gak? Tapi Allah mampu. Tanpa batas. Orang sabar itu argo kebaikannya ngalir terus. Sebagaimana waktu di Al-Furqan saya jelaskan dengan keutamaan akhlak yang mulia. Rekeningnya terus setiap hari ngalir. Ini karena orang yang tertimpa musibah dan sabar tadi itu terus. Makanya husnuzon kepada Allah, karena di dunia ini sekali lagi tidak ada yang namanya kebetulan. Ini tolong garis bawahi. Antum tahu jeruk ini tahu dari Mas Ari. Mas Ari dari mana Mas Ari? Pasarnya di mana Mas Ewang? Cikopo, dari Cikampek. Itu dikirim dari mana? Dari Medan. Betul nggak? Ini dekat tadi kita makan tempe. Karena hari ini Pak Ansor makan tempe, Allah ilhamkan beberapa bulan yang lalu itu petani di Bolivia, di Amerika nanam kedelai, kemudian diekspor ke Indonesia. Tahu siapa yang dapat untungnya itu? Dijual, dibagi ke pasar, dibeli sama tukang tempe pengrajin, sampai mulut Pak Ansor itu bukan kebetulan. Pak Haji Haris itu yang membeli. Artinya ini jangan menganggap itu. Makanya hari ini banyak orang yang gak bersyukur dengan tempe itu karena gak tahu prosesnya seperti apa. Padi saja. Saya tuh kalau lihat orang petani lagi panen, saya sering berpikir, ya Allah, betul hebat sekali mereka. Saya gak suka kayak gitu. Makanya ketika sampai di piring kita harus betul-betul kita habiskan. Kita ingat bagaimana proses jadi nasi ini. Jangan pikir udah di depan mata saja. Orang beriman tuh berpikir, Pak, maka semua jadi pahala. Sekarang ini orang kalau minum kopi itu sampai ditahu ini dari mana kopi ini. Ini kopi giling bukan kopi gunting. Kalau yang di sana tadi kopi gunting. Ini kopi giling ini. Ini apa nih? Sampai ini tumbuh di dataran ini, permukaan airnya begini sampai nanti rasanya ada yang agak asam, ada yang manis, ada yang pahitnya kebangetan juga ada kayak gitu kan. Itu sampai begitu loh. Sekarang ini orang minum kopi itu. Sampai dilihat di mana dia tumbuhnya. Kenapa enggak semua digitukan? Akhirnya dia tafakur siapa yang menumbuhkan kopi itu. Siapa yang menjadikan kopi itu pahit, yang sedikit asam. Siapa yang pahit sekali itu, udah enggak ada yang manis tanpa gula. Betul enggak? Ya artinya itu semua Allah. Kalau orang berpikir ke sini, segala masalah itu akan tenang dia. Oh ini Allah dalam rangka melipatkan masalah kita, pahala kita.
Kalau kita ngandelin sholat kita, ngandelin ngaji kita, yang mana kalau kita ngaji juga nggak kuat berjam-jam, betul nggak? Beda dengan nonton bola, betul nggak? Banyak kajian juga sampai 2:30, nggak kuat sampai maghrib, protes nanti, betul nggak? Oh nggak datang lagi di kajian itu. Artinya seperti itu gitu loh. Makanya dengan masalah ini Allah lipatkan pahala kita. Tapi sekali lagi jangan salah memahami kalau gitu saya mau minta masalah sama Allah, jangan. Dan kita harus yakini ketika Allah menguji kita tidak akan lebih daripada kemampuan kita. Kenapa kadang banyak orang yang putus asa? Karena pola pikirnya tidak terlatih. Saya sering sampaikan anak-anak baik di sekolah maupun di pondok. Ya, karena saya masih ngajar di sekolah di luar itu. Kalian dapat soal itu bukan nanti ketika hidup ini kayak gini, bukan. Kalian cepat menyelesaikan masalah itu, berpikir. Nanti jika kalian sudah jadi manusia, saya bilang kayak gitu, hidup mandiri, nggak tergantung sama emak bapak kalian. Kalian itu bisa menyelesaikan masalah karena udah terbiasa berpikir. Ini yang penting. Bagaimana setiap perkara itu bisa menghapus dosa atau melipatkan. Daripada sekarang orang putus asa, apa yang didapat? Atau lari dari masalah, selesai enggak? Contoh, kemarin saya baca di stasiun Pagaden, ada orang nabrakin diri. Bawa mobil nabrakin diri, ternyata dia punya utang. Dikira beres. La haula wala quwata. Orang yang mati itu, kalau bawa hutang sampai kapanpun, jika hutang itu tidak dibayar, tidak akan masuk surga. Nabi SAW mengatakan nafsul mu'minina mu'allaqatun bidaini hatta yukdo anhu. Jiwa orang beriman terikat dengan hutangnya sampai dibayarkan. Disangka beres masalah. Ada orang yang gantung diri, kenapa? Banyak masalah. Justru dia mendatangi masalah yang maha dahsyat yang tidak akan ada ujungnya karena dia akan di neraka selama-lamanya. Jadi jangan sekali-kali ambil jalan pintas. Apalagi ketika dalam rumah tangga akhirnya melakukan KDRT. Tangan berbicara. Ini bukan cara terbaik. Bukan cara orang beriman. Hati-hati. Kalau antum marah. Ada istri antum pergi dulu. Kalau antum gak bisa menaklukkan marah itu di situ, nggak bisa antum ambil air wudhu, antum sholat mutlak atau apa, antum pergilah, pergi antum. Nanti sudah tenang, antum pulang bawa terang bulan atau bawa martabak, ngobrol sama istri antum, beres nanti. Betul. Oh duren katanya, ya kan duren kan tergantung orangnya. Artinya apalah? Maksud saya kan itu mah hanya kiasan saja. Artinya daripada antum menumpahkan kemarahan, apa yang akan didapat? Kerugian yang luar biasa. Ketika istri sudah terluka hatinya, betadin tidak bisa menyembuhkannya. Benar. Ini banyak kasus-kasus yang datang ngadu seperti itu. Coba, nggak apa-apa, antum dongkol sedikit, nggak apa-apa, sabar, itu tambahan pahala. Mudah-mudahan dengan kesabaran antum istri berubah jadi baik karena hidayah dari Allah. Jangan dikira lo itu. Jangan pasrah terhadap diri. Kita ingin, saya mah sudah paham, saya mah udah belajar, kayak anak-anak muda udah ikuti kuliah pranikah. Iya, kita sebarengi juga dengan terikat dengan Allah. Kayak anak-anak belajar. Kita sering gini, nih anak-anak. Di antara kunci sukses belajar yang pertama saya bilang ikhlas antum. Supaya orang tua antum mengalir pahalanya di rumah, antum jangan karena mau ke pondok disuruh bapak, rugi antum nggak dapat pahala. So nggak apa-apa kemarin mau rugi bapak, sekarang rubah hatinya jadi ikhlas. Disuruh mama, rugi nggak dapat apa-apa. Bapak antum juga nggak ngalir, nggak ada tambahan rekening kebaikannya. Kita nasihati ikhlas yang pertama. Yang kedua apa? Supaya kita cara belajar bertakwa. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Karena Allah yang mengatakan fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah yang akan ngajari kalian. Kita sampaikan kunci sukses belajar ke anak-anak itu kayak gitu.
Supaya jangan sampai 3 tahun gak dapat apa-apa. Saya sedih kemarin ada santri, mohon maaf, nggak saya sebutkan. Tadi sudah ngomong sama Bang Ewang. Saya sedih, sedihnya kasihan orang tuanya. Kita daftar SMA, SMP-nya di luar pondok sana. Saya nggak menyalahkan pondoknya. Tapi ketika kemarin kita tanya, coba antum baca bacaan inilah ya, bacaan sholat lah yang prinsipil kan? Nggak bisa Ustadz. Lah, selama ini belajar apa? Banyak. Kenapa bacaan sholat nggak apa? Sampai saya panggil guru muda. Sini antum, ajarin si fulan ini bacaan sholat sampai beres. Siap Ustaz. Sedih sekali. Saya sedih bukan jengkel lihat anak ini. Kasihan. Waktu 3 tahun gak dapat apa-apa. Sementara waktu berjalan menuju kematian. Kasihan orang tuanya, artinya tidak teraliri pahala. Orang tua sudah susah payah mencari nafkah, pergi pagi pulang malam agar anaknya bisa sekolah, sementara anaknya gak dapat apa-apa. Rugi nanti. Kami nggak mau ada santri kayak gitu. Meskipun bandel, meskipun apa, nggak apa-apa. Jangan sedih orang tua. Biar itu urusan kami, antum doakan saja. Nanti kalau anak ini udah rubah akhlaknya baik, insya Allah dapat ilmu. Itu Pak, hasil pendidikan itu harus merubah karakter. Sekarang kurikulum mau apa? Sekarang ada kurikulum terbaru, kurikulum merdeka namanya. Sampai merdeka orang itu. Anak SMA sekarang ada pelajaran PPKN. Semua agama benar. Coba sebutkan dalil dari Barnabas, dari Injil, sampai kayak gitu sekarang. Saya bilang ke anak-anak, nanti kalau kamu ada soal kayak ini, tulisin. Maaf Pak, saya orang Islam gitu aja. Saya hanya baca Quran, tulis kayak gitu. Nggak akan marah nanti kalau marah. Kalau marah paling sebentar. Itu guru umumnya kayak gitu kan. Kita masih gabung dengan SMA negeri. Kita gitu kan kayak gitu. Orang dulu waktu kuliah itu sering kan. Jadi kita kuliah kan ada dosen itu orang NU, maaf ya kepada orang NU. Terus kan dalil usuli kita dalilin afan syahada ma laisa minhu digituin kan. Kayak gitu kan. Nah enggak, nilai tetap saja bagus. Enggak jadi berubah. Oh ini orang punya prinsip. Kan sekarang kayak gitu Pak, kurikulum ngeri, dibuat murtad anak-anak itu. Coba di sini mungkin ada yang guru SMA. Baca. Tuh guru SMA. Bener nggak itu? Tuh betul kan? Oh saya nggak ngarang, saya juga guru. Saya juga baca kurikulum. Bagus guru PPKN. Nanti tasbihah saja PPKN-nya. Betul, saya juga ada pelajaran PPKN tasbihah. Saya pakai akidah akhlak. Ya kayak gitu. Baik, itu yang kedua. Minum dulu. Ya. Yang ketiga, masih siap ini? Masih siap? Ada pertanyaan dulu? Ya silakan, ada pertanyaan dulu. Iya silakan. Mancing. Biar yang lain dengar. Ini termasuk ilmu juga nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya as-sabru inda sodmatil ula. Iya betul. Nah itu prosesnya gimana Seth? Ya jadi mendapatkan... baik, siap. Jadi gini, ini asbab wurudnya kayak gini. Satu ketika ada seorang akhwat yang sedang nangis di pinggir pusara suaminya. Meninggal dunia, dia menangis gitu kan. Kemudian Nabi lewat. Isbiri wattaqi. Orang ini ngomong, ainaka anta ani. Kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Ketika Nabi menyatakan sabar dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian Nabi nggak memperpanjang. Berlalu, kemudian dikasih tahu, tahu nggak? Tadi yang bilang itu Nabi loh. Wah, dia itu kaget luar biasa. Aduh, kenapa nggak kasih tahu? Dia kaget, kejar lagi. Di antara pintu-pintu rumahnya. Kemudian ketika ketemu, ya Rasulullah maaf, saya tidak tahu bahwa yang bicara Anda. Maka kata Nabi, inna sobro inda sodmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu tatkala awal mula terjadi. Jadi ketika kita ada masalah langsung sabar. Jangan ngeluh dulu. Kalau udah dinasihati baru sabar. Itu tetap baik, cuman kurang pahalanya. Makanya di sini perlu pemahaman din yang baik itu. Ketika kita ada masalah, oh ini masalah ya. Ya kita jalani saja, sabar saja. Seperti itu.
Jangan, oh kenapa begini. Sabar, dinasihati baru sabar. Nah itu nggak baik kayak gitu. Jadi iya harus pas kena awal masalah. Bisakah kita gini? Makanya harus terbiasa. Yang keluar dari mulut kita itu terbiasa kebaikan. Kalau kita kagok apa kalau tanggung ya. Kagok ya bahasa ini ya. Jadi yang keluar itu subhanallah. Langsung istighfar, alhamdulillah nggak jadi gitu kan. Misalkan ada orang lewat sembarangan kan kayak gitu kan, betul nggak? Jangan dimarahin orang. Maafkan. Ketika kita tersandung, biasa keluar tuh yang baik-baik dan ini harus terbiasa dilatih. Supaya bisa sabar indah sodmatil ula itu sudah terbiasa, ucapannya baik. Ada masalah datang ke rumah, ada masalah langsung dia bilangnya istirja. Emang gimana kejadiannya gitu kan? Baru tahu, oh gitu ya udah sekarang cari solusinya. Kayak gitu, jangan marah-marah. Nah ini perlu kedewasaan. Banyak hari ini itu ada masalah lari ke pos ronda. Betul nggak? Atau pergi mancing berhari-hari, itu kata bahasa Ustadz Trias kan gitu. Berhari-hari. Bukan gitu. Karena ada masalah di rumah, bukan itu. Itu nggak menyelesaikan masalah, tambah masalah dan dosa. Kecuali tadi kalau nggak sabar di depan kita pergi dulu. Maksudnya untuk menenangkan pikiran. Kadang orang tuh kenapa coba? Contoh misalkan gini, hadis tentang bahwa hari Senin dan hari Kamis itu setiap orang yang tidak menyekutukan Allah diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang bermusuhan. Utruku, biarkan sampai mereka hatta yastaliha, sampai mereka akur. Nah, dalam riwayat yang lain, bolehnya bermusuhan itu 3 hari. Betul nggak? Terus riwayat yang lain, siapa yang lebih dari 3 hari kemudian mati dalam bermusuhan masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sahih hadisnya. Nah, Imam Nawawi mengomentari kenapa dikasih waktu 3 hari. Karena orang itu kadang begitu kejadian itu dia kadang pikirannya nggak tenang, betul nggak? Kadang galau dan sebagainya, makanya diberi tenggang untuk berpikir. Termasuk ketika ada masalah, kalau kira-kira kita tidak sanggup menyelesaikan masalah, pergi dulu. Tanya, ngobrol dulu dengan kawan. Tapi jangan kalau ngobrol jangan ceritain istri antum, misalnya ada masalah di rumah antum, ceritain ke teman antum, jangan, nggak boleh itu. Itu mah gibah namanya. Hatta konsultasi sekalipun di hadapan ustadz harus dua-duanya. Nggak boleh sendiri. Nanti bukan kebaikan yang didapat. Jadi kita harus dewasa ketika menghadapi masalah ini yang diperuntukkan. Makanya ngaji itu mendewasakan pikiran, mendewasakan hati. Kadang materinya sudah tahu itu. Tapi dengan berkahnya majelis ilmu itu akan hati makin dewasa, pikiran makin matang. Itu dari keberkahan itu. Coba antum dengar di YouTube atau ustadz sekaliber, ustadz nasional sekalipun. Apalagi saya mau ecek-ecek misalkan, itu mau ecek-ecek ini ustadz ini. Itu tidak lebih baik daripada hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu banyak keberkahan yang lainnya. Jadi itu. Kita kalau ada masalah itu, yang pertama adalah yang keluar adalah kalau itu mengagetkan, ini kan kita bilang subhanallah innalillahi wa inna. Kemudian berdoa, Allahumma azurni fi musibati wahluf li khaira minha. Insya Allah Allah ganti. Yakin. Itu tertanam di dalam diri. Maka akan tenang ketika ada masalah. Banyak orang yang geresak-gerusuk itu akhirnya celaka. Apapun masalahnya. Kalau ada masalah itu tenang dulu. Kalau kita belum tenang, tenangkan diri dulu. Kalau misalkan di sini ada masalah nggak bisa tenang, udah pergi dulu. Pergi, nggak apa-apa, tidur dulu di masjid. Ya artinya nggak mesti tidur di masjid menurut saya. Artinya cari ketenangan dulu. Kan setiap orang kadang-kadang kan beda-beda, betul nggak? Ketemu kawannya bilang, oh ya udah gini-gini, tenang lagi, kan betul nggak? Ada orang tuh yang kalau tenang itu baca buku, tenang.
Itu kambing katanya. Kan banyak macam-macam. Jadi kadang orang tuh tenang, itu seperti itu. Ada yang bagus tenangnya baca Quran dulu bagus. Makanya kalau baca Quran tuh jangan sekedar baca, tadaburi. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau nggak salah di dalam Shawaikul Mursalah, satu ayat itu bisa mengalahkan 30 juz. Loh gimana? Baca satu ayat di tadaburi, itu bisa kalah dengan baca 30 juz tanpa tadaburan. Jadi jangan tergesa-gesa, baca Quran itu dinikmati, itu enak itu. Sekarang banyak HP yang bagus terjemahnya, saya lihat banyak. Karena terjemahan, mohon maaf ya, di kita ini banyak takwil terjemahnya. Makanya tahun 97 itu, kita ada daurah waktu itu. Saya ketemu dengan Syekh Sami Al-Majid kalau nggak salah. Ketika bertanya tentang terjemah Quran Indonesia, dia mengatakan kasratul khata'. Banyak salahnya. Nah, makanya carilah Quran-Quran yang tidak ada takwil. Masa kayak kurang setuju dah. Orang memahami perkata gitu kan. Nanti disimpulkan, itu bahaya itu. Quran itu harus paham asbabun nuzulnya. Harus paham tafsir ulamanya seperti itu. Nabi mengatakan man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata Quran dengan ra'yinya siap-siap ke tempat duduknya di neraka. Makanya tadi kita sampaikan ini kata Ibnu Katsir, betul enggak? Kita cari ulama, baca. Di rumah saya lebih dari 3 kitab tafsir, banyak. Mau yang ringkas, mau yang panjang, mau yang masalah itu ada. Kenapa? Karena memang kita ini butuh. Tidak bisa kita memahami Quran hanya sekedar paham terjemahnya saja. Apalagi nggak bisa bahasa Arab. Hati-hati itu. Baca terjemahnya nggak apa-apa. Nanti kalau ada bingung kasih tanda. Nanti di kajian ditanya, ini maksud ayat ini kayak gimana? Kayak gitu. Jangan disimpulkan sendiri. Baik, pertanyaan lain? Lanjut dulu. Oh iya, ya baik. Minum dulu Pak. Baik, yang ketiga. Kenapa alokasi kita masalah dalam rumah tangga kita maupun dalam hidup kita? Itu karena kecintaan Allah kepada hamba. Karena cintanya Allah kepada hamba. Apabila Allah mencintai hambanya, niscaya Allah akan menurunkan bala cobaan untuknya. Andai kita menelusuri kehidupan para nabi dan orang-orang saleh, maka kita akan mendapatkan banyak di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat keluarganya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang diuji dengan istrinya di dalam surga. Kemudian ketika turun ke bumi diuji dengan kurun waktu yang cukup lama. Tidak memiliki anak. Ketika anak sudah sampai umur menikah diuji dengan kecemburuan yang sangat besar. Sehingga terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Saul. Apa itu bang? Bukan masalah. Masalah itu. Kita lihat juga Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah 950 tahun. Sebentar atau lama? Lama ini. Muspala berapa tahun ini? Alhamdulillah 2 tahun udah banyak. Betul nggak? Nabi Nuh tahu Bapak berapa orang? Coba 900 tahun. Enggak. 11 orang. Riwayat yang lain 18 orang. 950 tahun. Ya. Sampai anaknya sendiri pun tidak mendukung, istrinya sendiri pun tidak mendukung dakwah beliau. Ya tuh istri antum bukan nggak mendukung, ya sedikit agak gitu mau wajar saya. Semi. Iya. Karena nanti hasilnya akan indah. Jadi masalah itu kalau kita mampu menyelesaikan itu akan lebih mesra daripada sebelumnya. Coba aja sama antum. Saya tadi sampaikan gini ke ibu-ibu ini depan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nih mintai tolong nggak nyahut-nyahut, jangan teriak-teriak.
samperin, senyumin dulu gitu kan, tepuk Pak minta tolong ini nanti berangkat, meskipun iya gitu kan pasti berangkat, betul nggak? Iya, suami siapa yang nggak nurut kalau digituin, betul nggak? Kalau dipanggil mah Pak tolong beliin gas, bapaknya lagi asik di handphone, ya gini aja tuliskan, betul nggak? Iya ongkoh-ongkoh tuh katanya. Emang harus ada seni apapun. Jadi ini yang perlu dilatih itu seperti itu. Makanya yang tadinya susah itu akan jadi mudah. Jadi perlu kita mempelajari yang kayak gini. Kayak kadang saya gini, saya sampaikan kalimat kata-kata. Saya kan bukan dalil. Iya bukan dalil, tapi ini intisari dalil. Bukan kayak gitu. Iya. Kadang kan kalau misalkan kita letterlek dalil saja, nggak ada namanya kias. Coba narkoba, siapa yang tahu dalilnya? Tuh, narkoba betul, bukan nasi kotak, rendang dan bala-bala. Narkoba. Nah, maka di sini ada kiasul ula. Kan narkoba itu memabukkan, betul nggak? Sama dengan hukumnya Homer Maka karena hukum memabukkannya, maka dikiaskan hukumnya sah. Nah itu cara menempatkan hukum itu. Jadi kan gak ada dalilnya Quran Sunnah kan kayak gitu. Saya ini orang nggak belajar fikih ini kayak gitu. Iya kayak rokok gitu kan. Rokok ada dalilnya nggak? Nggak ada. Ya ayuhanas i'lamu anna dukhon haramun kan nggak ada. Sok mana dalilnya? Tapi Nabi mengatakan kullu dharin haramun. Setiap yang membahayakan haram. Tinggal baca aja rokok bahaya enggak? Itu mah terserah antum. Rokok membunuhmu. Jadi saya bilang gini, kalau antum disuruh sama orang tua antum suruh beli rokok, Bapak belum baca itu rokok membunuhmu, Bapak enggak takut kan gitu. Jangan dibilangin haram, jangan nanti Bapak kamu yang mikir gitu. Betul enggak? Ini enggak semuanya harus pakai dalil, Pak. Kadang orang tuh pakai dalil itu dia bebel, betul enggak? Kayak gitu, ya. Baik. Contoh. Ya. Bahkan kita tahu ya, ini kita kembali kepada para nabi. Tadi Nabi Nuh alaihissalam sampai anaknya sendiri tidak mau. Bahkan azab sudah ditampakkan. Sa'awi ila jabalin kan gitu. Ya'simuni minal ma'. Itu katakan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Pak sampai ketika air bah di zaman Nabi Nuh itu seluruh dunia itu karam, Pak. Semua manusia itu wafat, begitu juga binatang-binatang kecuali yang di perahu itu. Makanya kemudian Allah menciptakan bangsa-bangsa itu dari perahu Nabi Nuh itu. Cuman hati-hati ya kalau baca kitab tafsir Ibnu Katsir yang belum ditahqiq, ada kisah Israiliyat di dalam tafsir kisah Nuh ini. Israiliyatnya yaitu ketika Allah menciptakan kucing. Tahu Israiliyatnya di situ. Dan itu ada juga di terjemah Ibnu Katsir yang terjemahnya belum ditahqiq. Makanya perlu ditahqiq karena ya namanya juga manusia karena ada kelirunya ya. Jadi kisahnya gini. Bahtera Nabi Nuh itu digerogotin tikus. Kan mau bocor-bocor tuh baur. Maka Allah ilhamkan penyakit influenza ke harimau. Kemudian harimau itu bersin, keluarlah kucing. Kan surah Ibnu Katsir itu. Makanya kalau kita nggak paham, bahaya tuh baca kitab juga. Jangan boleh sembarangan. Makanya ada yang ditahqiq tuh baca kitab tuh. Jadi, ini kitabnya Ustaz. Dia coba baca, lihat riwayat. Oh ternyata Israiliyat. Jadi dongeng-dongeng sebelum zaman Nabi kayak gitu. Kayak orang kurban nanti itu naik kuda, naik sapi, naik kambing. Itu dongeng, Pak. Iya seperti itu. Jadi kita harus paham gitu. Kan sering dulu guru-guru ngaji kita ini akan lewat jembatan yang rambut dibelah 7. Kan nggak ada dalilnya kayak gitu. Betul kan? Nggak ada. Adanya hadisnya ahadu minasyaib wa adakum minasar. Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut dari rambut. Kita nggak boleh menakwil loh. Kayak gitu saja karena hadisnya kayak gitu. Kalau nakwil kita berarti mendahului Allah. Jadi perkara-perkara yang seperti ini harus sami'na wa a'na. Paham ya? Nah baik kita lanjutkan dulu, ini belum beres.
Baru setengah 3. Kayaknya sampai nomor 3 ini mah. Gak apa-apa ya. Baik, sebentar Pak, belum selesai. Kita masih ini nomor 3 aja. Sayang ini udah lama ngetiknya. Baik ya. Saya mah gak mau baca ya. Kalau sebenarnya enaknya baca kitab. Tapi karena masalah gini kan dari makalah gitu kan ya. Gak apa-apa lah dibacakan saja ya. Kalau saya nggak baca itu khawatir salah. Gitu ya. Baik. Begitu juga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan istrinya Sarah. Berapa tahun nunggu pengen punya anak? 90 tahun. Sampai 90 tahun. Lama enggak? Lama sekali. Udah nenek-nenek. Sampaikan ketika turun malaikat. Apa kata siapa? Kata Sarah itu, ini diabadikan dalam Al-Quran. Ini kadang suka lupa nih. Kalau gini suka lupa nih. Ya. Nah, di sini kata ini sebentar ya. Sebentar. Hal ataka hadisu Ibrahim iddahala alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun id farago ila ahli wa jaa bi din samin faqarabahu ilaihim qala ala taqulum fa ujasa minhum hifa qalu la tahab inni mana dapat coba. Bentar, saya lupa nih. Surat ini, surat Az-Zariyat. Coba. Nah, kita lihat sini. Ini suka hilang kalau gini ya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddahalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun faujasa minhu hifah faujasa minhu hifah qala la tahab inni apa lupa ini ya Allah, kenapa jadi lupa gini. Jadi kadang-kadang ya yang namanya hafalan kayak gitu Pak. Itu menunjukkan Quran itu mukjizat, cepat lupanya. Betul nggak? Cepat lupanya. Beda dengan balonku ada 5. Sampai hari ini Mas Ewang masih apa? Betul nggak? Tapi Quran itu, padahal ini udah biasa dibaca di sholat. Iya. Coba baca. Nah, iya. 29-nya. Baik, 29-nya ini ya. Nah ini, syukran. Fa'aqbalati mura'atuhu fi saratin fasaqat wajhaha wa qalat azuzun hakim. Maka kata istrinya yang sudah tua itu, masa katanya nenek-nenek kayak gini mau hamil, mau punya anak. Apa kata malaikat? Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal. Itulah kalau sudah ketentuan Allah. Nah artinya Nabi Ibrahim itu begitu lama. Kita lihat setelah lahir anak itu di Palestina, suruh pergi ke Mekah Pak. Mekah waktu itu belum kayak sekarang kota metropolitan. Tidak ada sesuatu tapi perintah Allah nurut saja Nabi Ibrahim. Bayi yang baru lahir ditaruh Sarah itu di lembah tersebut. Coba bayangkan jarak Palestina, Makkah itu kalau kita naik mobil butuh waktu 26 jam itu jalan Timur Tengah yang lurus, rata, nggak ada gerejek-gerejek, nggak bayar tol. Betul, nggak bayar tol di sana, nggak ada bayar. Itu butuh 26 jam. Karena perhitungannya kalau dari Madinah ke Palestina itu 17 jam. Kalau Mekah, Madinah itu 9 jam. Itu butuh waktu seperti itu. Coba bayangkan dulu Nabi Ibrahim diperintah sama Allah. Tapi beliau hadapi dengan sabar. Sampai istrinya ketika ditinggalkan di lembah yang gersang tanpa tanaman. Pertama, kenapa kau tinggalkan kami? Nggak ngejawab Nabi Ibrahim.
Tapi ketika Sarah berkata Allahu amaraka hada, apakah Allah yang memerintahkan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan na'am. Kata istrinya yang soleh, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka coba lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa. Hari ini kota Makkah kota yang tidak pernah sepi. Apalagi kalau malam Jumat kita jalan itu kayak nggak bisa lah, agak cepat gitu karena saking banyaknya manusia. Apalagi bulan Ramadan. Luar biasa. Bapak ingin lihat kota yang tidak pernah mati, lihat kota Makkah. Orang hidup sepanjang malam itu dipakai untuk ibadah. Oleh karena itu, ketika para nabi juga diberikan masalah itu untuk menaikkan mereka. Nah, ketika pun sama kita pun Pak. Rasulullah SAW bersabda, Inna idomal jaza'i ma'a idomal bala. Sesungguhnya pahala besar karena balasan ujian yang berat. Wa inna allaha ida ahaba kauman ibtilahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Paman rodiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka dia dapat keridhaan Allah. Waman sahito falahu suhtu. Siapa yang marah, murka, tidak suka dengan masalah tersebut, maka kemurkaan Allah atasnya. Jadi sabarlah. Jadi tatkala Allah memberikan kita masalah itu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersabarlah ketika kita menghadapi masalah. Baik, kayaknya tadi kita cukup karena mungkin ini bulan depan di mana? Belum, ya. Artinya ini masih banyak untuk ikhwan. Dan termasuk juga kalau majelisnya satu dengan akhwat, ini nanti saya akan perbaharui lagi. Seperti itu, misalnya ditambahin lagi. Baik, mungkin baru sampai 3 poin. Ya, sebenarnya ini panjang ya waktu itu sampai waktu ada WA itu baru kita kerjakan gitu kan. Tapi insya Allah lah, istilahnya tidak masalah. Cuman ini masih ada sekitar 5 poin, bahkan lebih. Dan nanti juga kita akan nyambung setelah itu bagaimana mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak gitu. Realnya seperti apa gitu di rumah. Nah setelah ini gitu. Tadinya itu kayak gitu ininya. Atau masalah ini masih banyak. Karena gini apa ya. Permasalahan rumah tangga itu tidak pernah sepi. Sampai kadang-kadang ada pihak ketiga juga yang ikut campur. Baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Nantinya saya juga akan sampai bahas sampai ke sana sebenarnya. Sampai ke sana gitu insya Allah gitu. Jadi apa istilahnya, kadang-kadang ada istri begini, kan ada istri yang dingin sama suaminya, betul nggak? Ada yang suami sudah sampai tidak mampu lagi mencampuri istrinya. Itu sebenarnya ada pihak-pihak lain juga. Dan itu ada riwayat-riwayat. Termasuk nanti bagaimana kiat-kiat membebaskan yang kayak gitu. Insya Allah kita nanti ke depan. Ini baru sampai kita masalah ini. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu, tapi saya mohon maaf, saya mau ke belakang dulu. Ya, silakan mengumpulkan dulu pertanyaannya. Ya, nanti langsung aja. Dari saya tadi bertanya terkait dengan masalah yang pertama tadi tentang gugurnya dosa dan dihapuskannya kesalahan. Itu ada beberapa hal yang tadi menjadikan Allah mengampuni dan menghapus kesalahan. Iya. Berarti kesalahan itu bisa terhapus ya dengan satu ujian. Ya? Iya. Lalu hubungannya dengan surat At-Taghabun itu gimana? Gimana? Di mana hari itu kan ditampakkan kesalahan-kesalahan. Jadi gini. Apakah pada hari itu tidak ditampakkan kesalahan-kesalahan yang sudah dihapus? Baik, ada 2 pendapat ulama. Kesalahan itu ada yang dihapus berikut catatannya. Ada yang hanya terhapus kesalahannya tapi catatannya ada. Sebagai nanti ketika di hari hisab. Maka kita begini.
Ada salah satu doa yang sebagian ulama menjelaskan ketika doa ini dikabulkan pasti terhapus dengan kesalahan-kesalahannya, tulisan-tulisannya. Doa apa itu? Kayak tatkala di 10 hari terakhir Ramadan kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya kalimat afwa itu berbeda dengan ghafara. Kalau ghafara itu diampuni tapi dia masih ada catatannya. Tapi kalau afwa itu diampuni berikut juga dengan catatannya. Tapi kalau tadi berikut musibah bisa saja itu diampuni semuanya. Maksudnya dengan catatannya pun hilang. Iya. Ayat kedua itu dia ada catatannya tapi dosanya dihapus. Makanya ketika dihisab itu Allah akan berfirman, qad satartuka fi dunya, aku tutupi engkau di dunia, wa ana aghfiru lakal yaum, maka hari ini engkau dimaafkan. Berikan contoh enggak kesalahan apa yang hanya terhapus? Itu yang pertama adalah ketika dosa hubungannya dengan Allah dan dosa-dosa kecil. Contoh kayak gini. Kalau misalkan kita berwudu, maka akan keluarlah dosa-dosa dari wajah yang mana kita memandang yang tidak dibenarkan bersama air atau tetesan air. Ketika kita mencuci tangan itu pun sama keluar kesalahan-kesalahan itu, tapi itu dosa kecil. Kalau dosa besar itu bisa hilang dengan musibah, termasuk doa bisa hilang dengan doa malaikat. Gimana doa malaikat? Jadi gini, Pak. Kalau kita tidur dalam keadaan bersuci, maka ketika kita ini kan gini, ketika kita tidur malaikat ikut di antara lembaran-lembaran kain kita. Kemudian ketika kita kullama inqalaba itu berbalik posisi, maka malaikat mengatakan begini, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Nah, itu bisa terhapus dosa besar. Tetapi kalau dosa besar misalkan yang tidak terhapus harus tobat, seperti orang misalkan meninggalkan sholat, maka ini harus tobat kepada Allah, jangan meninggalkan lagi. Tapi kalau ada kaitannya dengan manusia, tidak bisa terhapus dengan musibah. Harus minta halal atau minta maaf dulu kepada orang. Karena ini hak adami, baik itu kehormatan atau harta ataupun istilahnya sekedar ucapan. Maka dia harus minta maaf dulu. Tidak terhapus dengan musibah tadi. Musibah yang terhapus itu tadi dosa-dosa. Dosa-dosa kita kepada Allah melalaikan sholat misalkan. Atau kita agak buruk kepada Allah misalkan, agak suuzon, tidak sabar dengan takdirnya, kan itu dosa semua. Maka dengan musibah itu akan terhapuskan. Yang tercatatnya tidak terhapus contohnya apa? Ya ini kan pendapat ulama ya. Jadi artinya apapun dosa itu bisa tidak terhapus, tercatat. Tapi di akhirat itu Allah sebutkan ketika orang merasa oh saya binasa karena lihat kesalahan-kesalahan itu, maka Allah berfirman, qad satartuka, aku tutup engkau di dunia. Maka di hari ini. Dan itu kan kita tidak tahu. Kita tidak. Yang jelas tuh kalau misalkan hak adami jelas. Contohnya gini, siapa yang mengambil hak tanah orang 1 jengkal di dunia, maka 7 lapis bumi Allah timpakan di hadapan manusia nanti dari kiamat. Itu terlihat orang lain. Selama kita sering menghapus keburukan-keburukan orang, insya Allah keburukan kita pun akan ditutup. Karena Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang beriman akan ditutuplah dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau sudah urusannya begini, serahkan saja kepada Allah. Yang terpenting kita, bagaimana kita bisa berbuat kebaikan atau kita sabar ketika mendapat masalah. Mencari mencari jalan keluar tanpa kita melakukan perbuatan haram. Insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi kalau urusan sekarang ditampakkan itunya, nah itu kan bisa saja itu orang yang tidak terkena musibah, Pak. Tidak terkena masalah. Karena sebagaimana di dalam riwayat di dalam Sunan Ibnu Majah itu ada nanti itu di akhirat itu 2 kelompok manusia, ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah ini nggak dapat keutamaan terhapus dosa, nggak diangkat. Orang-orang nanti iri kepada orang-orang kena musibah, kena masalah di dunia. Mereka diampuni, mereka diangkat derajatnya hingga masuk surga duluan.
Sedangkan orang ini dia harus mempertanggungjawabkan dulu masalahnya. Jadi tidak ada yang sia-sia insya Allah. Itu Pak ya. Baik, ada yang lain enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, pertanyaannya, ketika kita dapat musibah, seorang muslim akan diampuni dan diangkat derajatnya selama orang tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu benar? Nah, soalnya kan banyak kita menemui masalah, kadang-kadang orang ini banyak musibah tapi tidak pernah sholat. Kadang-kadang ya seperti itulah. Kalau orang yang kena musibah tidak pernah sholat, itu enggak akan menghapus dosa. Ini berlaku bagi hamba-hamba Allah yang taat. Jadi ketika kita mendapati orang taat, kok ada orang maksiat tapi dia itu misalkan tidak pernah punya masalah gitu kan, itu juga bukan tanda Allah cinta kan kepada seperti itu. Jadi bukan berarti semua orang yang kena musibah itu kena. Enggak. Kalau enggak sholat mah enggak jadi kebaikan, Pak. Iya, jangankan musibah. Orang dia cari nafkahnya juga tidak jadi kebaikan. Orang sholat itu. Orang enggak sholat itu, maaf. Jadi kita harus bisa paham ini maksudnya adalah kepada orang-orang taat. Kita ngomongnya di sini. Maksudnya kayak gitu, insya Allah lah kan enggak ninggalin sholat. Kalau orang nggak sholat mah dikena musibah bisa jadi siksa, itu disegerakan di dunia sebelum azab di akhirat. Makanya gini, jangan sekali-kali kita ini ada amalan akhirat itu dengan niatan dunia. Rugi. Nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Ya. Contoh misalkan rajin tahajud karena lagi punya proyek. Maka nanti di akhirat itu kan kata Allah, kan kamu pengen diberesin proyeknya, niatnya kan gitu, betul nggak? Rugi kayak gitu. Kalau orang beriman dibalas kebaikannya dengan kebaikan dunia di dunia ini, semua orang kafir jadi pengemis, Pak. Betul nggak? Hari ini orang kafir kok banyak, Ustaz. Kan saya ditanya seperti pengajian tuh, kok Ustaz katanya orang kafir lebih maju, ekonominya lebih apa gitu kan. Ya emang dunia itu untuk orang kafir. Kenapa? Karena memang gini, dunia itu sudah dibatas, dijatah masing-masing. Tidak akan ketukar, makanya gak usah iri dengan yang lain. Dagang sama dagang, kok mereka laku ke saya enggak, ya sabar. Gak usah ngiri. Jadi kita ini nggak akan lebih dari yang dijatah di langit, Pak. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tinggal kita membaguskan bagaimana menjemputnya agar setiap ikhtiar kita jadi pahala. Bapak berangkat ke pasar jadi fisabilillah. Bapak berangkat ke kantor jadi fisabilillah. Bapak berangkat ke sawah. Kemana saja tempat-tempat karunia Allah ditebarkan, itu semuanya jadi pahala. Mau jadi sopir, jadi pedagang, jadi apapun, itu semuanya jadi pahala. Tuh syaratnya orang beriman. Kalau nggak beriman mah enggak. Jangankan yang ibadah kayak gitunya, orang tidur sama istrinya aja berpahala, betul nggak? Orang beriman itu hanya orang beriman saja. Kalau orang nggak beriman, nggak dapat apa-apa. Rugi. Makanya jangan lihat ayatnya nih. Suka lupa nih baca. Makanya saya bawa Quran. Ya, kalau lagi banyak orang tuh suka lupa, hilang memorinya. Nggak apa-apa lah. Ya, lupa. Iya. Daripada salah gitu, Pak ya. Ini Quran masalahnya. Nah, lihat. Lihat dalam surat surat Hud. Ayat 15-16 yang tadi itu saya sampaikan. Maka yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami balas kepada mereka amalan mereka fiha di dunia ini, wahum fiha la yubhasun, dan mereka di dunia tidak dirugi. Nah, lihat ayat berikutnya, ini tafsirannya.
Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Jadi kalau amalan soleh karena dunia itu neraka tempat kembalinya. Sampai Allah mengatakan gini, wahabito ma sona'u, batalah apa yang mereka perbuat fiha di dunia ini, wabatilun, dan batil makanu ya'malun, apa yang mereka perbuat, karena niatan akhirat untuk dunia itu batil. Allah itu gak butuh dengan yang kayak gitu. Niatan akhirat untuk dunia, kayak rajin tahajud, rajin puasa supaya dagangannya ramai, itu kan batil, Pak. Buruk sekali itu niatannya. Allah gak butuh itu. Makanya orang pertama yang masuk neraka itu kan baca Quran, yang sedekah, yang berjihad. Kalau makanya hati-hati niat ini. Tipis niat itu kan, antara karena Allah dan karena manusia itu. Nah ini makanya harus hati-hati. Jangan adalah niatan. Maka kalau kita niatan akhirat, insya Allah dunia itu dapat, Pak. Ya harus gimana realnya? Apanya? Realnya kita beribadah. Ibadah saja, tuh real karena Allah saja. Termasuk kita berangkat. Ketika Bapak berangkat bekerja ke pasar, kemana pun ke tempat bekerja, niatkan ini ibadah. Ada nanti hasil dunia itu bonus saja. Mau laris mau apa, sabar. Makanya orang dagang Islam itu nggak ada ngepret duit. Laris itu tabaruk sama duit itu, Pak. Syirik itu. Iya, itu kan banyak orang nggak sadar, betul nggak? Itu syirik akbar itu. Minta berkah kena duit kan? La haula wala quwata. Saya kadang bingung, ini orang ngapain digini-gini. Iya, astagfirullahaladzim. Ya, itu karena makanya gini. Kita penting paham akidah yang benar, ibadah yang benar. Karena nanti akan mempengaruhi seluruh aktivitas hidup kita. Orang makan kita jadi pahala, Pak. Jangankan yang memberi makan, yang makannya saja dapat pahala. Kalau berharap dari amalan itu dengan padilahnya itu gimana? Tidak apa-apa selama itu padilahnya disampaikan. Contohnya, misalkan orang yang melaksanakan tadi wudhu sebelum tidur, maka ada diantaranya doa malaikat, terus doanya dikabulkan, kan padilah itu. Ya nggak masalah itu, selama itu disampaikan. Bukan dunia patokannya. Makanya saya nggak senang dengan orang, oh impaklah sekian nanti begini. Kan ada yang kayak gitu. Saya paling nggak suka itu dari dulu saya. Ini orang dagang ini mah bukan impak. Betul, Pak, impak mah nggak usah bilang-bilang, betul nggak? Kalau bisa apa yang kita keluarkan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Istri kita jangan tahu. Jadi seperti kecuali kalau kita mau ngasih contoh orang lain, kita misalkan bangun nih perkumpulan, ternyata kita butuh dana, ada acara nih, saya lah 50.000 pertama saya misalkan, ya nggak masalah kayak gitu, niatannya supaya orang-orang ikuti gitu, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada yang lain? Oh itu ada 2 orang. Bapak isi dulu Pak Haris, yang depan dulu ya, baru Pak Haris. Iya silakan. Tes. Itunya kayaknya Pak, on off-nya. Udah on. Tes. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Non Ustaz, kalau misalkan kita tahajud mendoakan anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah, itu kan Allah nggak kira Ustaz. Yang pertama, Allah, insya Allah. yang kedua, kadang kita berpikir orang tua saya sudah tidak ada, dulu bapak gak pernah ngaji seperti ini, gak pernah bisa baca Quran, dapat pahala nggak kalau kita seperti ini, orang tua ngalir nggak gitu loh pahalanya nih. Baik. Karena saya merasa sedih ketika saya ikut seperti ini, takut nggak nyampe pahalanya ke orang tua, karena orang tua nggak bisa seperti ini Ustadz. Baik. Yang ketiga, ketika kita sodakoh buat orang tua nih Tad, kita dapat pahala nggak nih Tad? Kadang kita sodakoh orang tua, mudah-mudahan orang tua menjadi di surga lah, seperti itu. Kadang kita dapat pahala nggak gitu loh Tad? Iya. Kita udah dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, bolehkah kita mendoakan anak agar soleh dan soleh? Satu dulu Pak, nanti ya bisa lupa nih. Boleh, sangat boleh. Bahkan kalau kita lihat sejarah bagaimana ulama-ulama dahulu, contoh Sayyid Al-Musayyab, beliau ini adalah perawi hadis dan beliau ini adalah menantu Abu Hurairah. Ketika beliau sholat itu, aku akan tambahkan sholatku berharap anak-anakku
terberkahi karena amalku ini. Jadi tidak apa-apa. Terus kita mendoakan ya harus, nggak apa-apa ketika tahajud kita mendoakan harus Pak. Dan jangan tawakal dengan pendidikan saja. Banyak doa-doa yang diajarkan. Contoh misalkan agar turunan kita ini senantiasa mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat nanti baik. Rabbi ja'alni muqima sholat dan sebagainya. Jadi silakan doa seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah bapak kita akan dapat? Kalau mereka muslim, insya Allah dapat. Nabi SAW mengatakan, inna atyaba ma'akulu rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya yang terbaik yang dimakan oleh orang adalah hasil usahanya. Dan anak adalah hasil usaha orang tua. Maka setiap kebaikan anak itu kan ngalir kepada orang tua. Kita berharap saja kepada Allah kayak gitu. Karena ini kebaikan, jangankan kepada orang tua, nanti itu berpengaruh kepada turunan Pak. Kebaikan kita itu. Terus kalau ketiga, kita ini mau infak untuk atas nama orang tua misalkan. Apakah kita dapat kebaikan? Dapat, karena kita sudah berbuat baik kepada orang tua. Paham nggak? Kan kita dari sisi birrul walidainnya, infaknya nilainya untuk orang tua. Misalkan saya berinfak atas nama bapak saya yang sudah meninggal dunia 2 juta untuk pembangunan masjid ini misalkan. Maka bapak dapat pahala karena bapak telah berbuat bakti kepada orang tua. Apalagi kalau kita mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu dapat 3 kebaikan kita. Pertama kita mohon ampun untuk diri kita, kedua memohonkan ampun untuk orang tua kita, mengistighfarkan orang tua, yang ketiga memohon rahmat untuk mereka. Ada 4 berarti. 1 lagi, malaikat akan mengatakan amin walaka bimislin. Amin buat kamu seperti itu. Jadi nggak rugi. Jadi insya Allah itu. Baik, Pak Ari 1 lagi. Ini sudah adzan kayaknya. Gimana? Lanjut apa asar dulu Pak Ustaz? Lanjut aja dulu katanya Pak. Iya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kita ini kan pedagang ya. Banyak muamalah jual beli dan yang banyak juga yang berutang pada kami. Kami sudah berusaha misalkan menagih dan sebagainya, namun hasilnya nihil. Bolehkah saya berpikir seperti ini? Ya sudahlah, nanti saya tagih di akhirat saja sebagai bekal saya di akhirat gitu. Baik. Maksudnya begini Pak Ustaz. Iya. Tidak saya lunaskan gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Baik. Nanti saya bakal di akhirat aja. Baik. Ya benar. Satu lagi Pak Ustaz. Satu lagi. Beda tema tentang gadai Pak Ustaz. Iya. Di masyarakat kita kan sudah mafhum terjadi gade menggadai, ya istilahnya sawah lah ya, kalau daerah kita ya. Mereka itu tidak ingin berhubungan dengan bank, katanya ribet. Dia akhirnya berhubungan dengan ya personal aja, sesama masyarakat. Misalkan kami punya sawah sebau, cuman kami butuh uang, misalkan butuh 100 juta, butuh 80 juta nih sawah kami digarap buat Anda, silakan terserah Anda. Yang kami ketahui kan berbagai sumber itu haram ya Pak Ustadz ya. Yang saya tanyakan itu bagaimana Pak Ustadz, kalau mereka ke bank dia lebih berat, kalau ke sesama masyarakat kalau tidak diberikan iming-iming seperti itu pasti masyarakat nggak akan mau gitu. Baik. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebenarnya gini Pak Aris ya. Ada riwayat kalau kita ada orang berhutang ke kita, kemudian orang itu ditagih belum bayar, kita berikan ke lapangan. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah, ayatnya kayak gitu. Jika orang yang berhutang kesulitan beri tangguh, maka kita mendapatkan pahala sedekah seperti yang kita hutangkan setiap harinya. Pak Aris misalkan mengutangkan 5 juta nih, ditagih belum ada, ya nggak apa-apa kalau belum ada nanti saja. Maka Bapak akan dapat nilai pahala 1 juta, 5 juta setiap hari pahala sedekah. Setiap hari. Sampai dia bayar. Paham nggak? Sampai bayar. Tapi jika orang itu tidak bayar, kemudian kata Paris, nanti aja di akhirat kalau nggak bayar, itu mah hak Bapak, nggak apa-apa. Tapi rugi kalau langsung kayak gitu. Kalau bayar di mana? Karena gini, ada orang masuk surga gara-gara meringankan hutang. Hingga Allah ringankan nanti di akhirat.
Jadi orang beriman itu, kalau kita punya hutang, jangan nunda-nunda kalau sudah punya, karena itu kezaliman. Tapi kalau kita ada orang berhutang ke kita, dia belum mampu bayar, kita beri tangguh, kita dapat pahala sedekah setiap hari. Dan itu kita akan dimudahkan nanti di akhirat. Gak usah ngomong nanti di akhirat, pasti. Setiap urusan manusia itu kalau tidak dibereskan di dunia, maka dibereskan di akhirat. Apapun itu, termasuk kezaliman hari ini. Rakyat dibodohi itu sama, nanti bakal ngambil tuh kebaikan itu. Jangan khawatir. Jadi jangan dulu ngomong kayak gitu. Supaya jadi pahala. Dan ketika kita melapangkan itu dapat pahala, Pak. Iya. Dapat pahala. Itu hadisnya saya ini kalau saya buka, dan saya di handphone ini lama waktunya nih. Banyak nih hadisnya, banyak. Kenapa saya nggak sampaikan? Jadi intinya dari hadis kayak gitu. Insyaallah saya hadisnya. Yang kedua, masalah gadai. Sudah tahu, kullu qardin yajri manfaatu fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat itu riba. Jangankan gadein tanah, sawah. Mas Ewang lagi di pasar, telepon sama Pak Ansar. Mas Ewang, tolong beliin jeruk dulu ya, 2 kilo, nanti kita ngopi bareng di sini. Sebentar, belum. Nanti tak ganti di sini uangnya. Sampai ke sini Mas Ewang, langsung bareng. Mas Ewang ikut ngopi, belum dibayar sama Pak Ansor. Mas Ewang riba tuh. Kan ngasih pinjam, betul nggak? Ulama itu Pak, kalau nginjemin uang ke orang, sampai hujan nggak berani teduh di bawah rumahnya itu. Khawatir kena hadis tadi. Benar itu sebenarnya hadis doif, cuman jadi kaidah usul fikih. Iya, saking waronya nggak mau berteduh di rumah yang dihutangi, khawatir riba. Nah, gimana tadi agar terlepas dari riba kata Bapak? Karena kalau sama bank repot dan masyarakat gak ada yang mau. Akadnya jangan gadai. Saling meminjamkan. Paham nggak? Karena gadai itu ada konsekuensi hukum. Kayak hibah. Ada konsekuensi hukum. Ustadz saya ini udah dikasih sama suami saya hibah. Tapi nggak diserahkan, cowoknya keburu mati. Nggak jadi itu hibahnya. Masuk warisan nanti. Tetap anti dapat 1/8. Ya iya kayak gitu. Nggak boleh sembarangan hukum itu. Karena ini hukum Allah. Kalau bahasa gadai harus hukum gadai ditaati. Hibah ya hibah, betul nggak? Kayak wasiat. Wasiat nggak ditunaikan karena habis bayar utang, nggak dosa. Wasiat itu sunat. Kalau utang Nah ini harus paham yang kayak gini. Jadi Bapak ganti akadnya Pak. Kita saling pinjemin aja gitu. Sekarang saya butuh, nanti saya kalau udah ada kembaliin, silakan aja pakai sawah, bukan gadai. Karena di kita ini kadang gadai juga ngaco, gak mampu bayar, jabel aja gitu kan. Zalim itu, sawahnya harganya 200 juta, pinjamnya 100 juta, karena tidak mampu bayar, udah jadi milik dia, itu perampok. Karena ada hukumnya Pak. Maka harus ditawarkan harga tanah ini di pasaran berapa. Ternyata harga kan namanya tanah itu naik terus kan. Oh ternyata 300 juta. Berarti dia kembalikan yang 100, 200-nya kasih yang punya tanah. Itu yang benar. Tapi yang minjem tadi kan memberi manfaat. Enggak, kan tadi saling meminjamkan, saling pakai ya bahasanya. Kalau gade kan ada ketentuannya. Bapak antum gade motor dipakai, nggak boleh kecuali antum gade kambing. Kambingnya dikasih makan sama antum, boleh diambil susunya. Karena dikasih makan sama antum. Karena ada sebab mengasih makannya itu. Motor kan didiamin juga nggak apa-apa. Kecuali kalau didiamin dia. Kalau dipakai tapi bensin nggak boleh. Iya kan bahasanya jangan gadai Pak, saling pakai gitu loh. Saya butuh ini, waktu butuh itu gitu. Iya, jadi jangan akadnya jangan gadai. Karena setiap akad itu ada konsekuensi. Gitu ya. Jadi yang boleh saling meminjamkan. Saling memakai aja gitu. Misalkan saya ini butuh uang, kamu kan butuh motor, saya pakai motor saya pakai motor uang kamu kayak gitu. Nggak apa-apa, jangan gadai bahasanya. Nanti kita misalkan perjanjian 3 bulan, kan gitu. Nanti 3 bulan tak kembaliin kayak gitu. Tapi ini tolong harus ada hitam di atas putih.
Karena gini, kalau apalagi hartanya banyak harus tahu keluarga. Kan umur tidak ada yang tahu. Nah ini yang sering jadi kacau itu karena tidak pakai. Kata Rasulullah, siapa yang sudah bermalam 2 hari 2 malam sakit, maka harus ada wasiat. Nah wasiat itu bukan hanya ngasih. Kalau ahli waris mah nggak usah dikasih wasiat. Karena nggak boleh lah wasiat lil waris. Ini misalkan anak sambung gitu kan. Atau misalkan punya saudara kan gitu. Nah dari wasiat tersebut dikasih. Beda hibah. Kalau hibah mah harus dikasihin Pak masih hidup. Walaupun tidak tertulis. Sudah tertulis tetap barangnya harus dikasihin. Kalau belum tertulis. Kalau meskipun sudah tertulis harus dikasih. Kalau cuma tertulisan tidak dikasih tidak jadi hibahnya. Dikasihkan tapi belum tertulis. Nggak apa-apa. Yang penting diserahkan. Karena kalau misalkan belum diserahkan meninggal dunia, hartanya juga hibah lagi. Jadi warisan. Yang mana kalau warisan itu hukumnya kembali kepada Allah. Loh, jadi bahas warisan ini. Ya, cukup ya, baik ya itu sajalah. Insya Allah mungkin mudah-mudahan nanti bulan depan. Baik, saya tutup dulu. Itu saja mungkin bahasan kali ini karena saya juga mohon maaf dan langsung pamit karena tadi di jamaah mungkin khawatir, bukan khawatir, nggak masalah sih hujan gue dinikmati karena nggak ada acara, saya mau pulang ya. Jadi nggak ada acara lagi kan? Oh, mau sholat dulu silakan sholat dulu tuh. Nanti saya juga ikut sholat aja kalau sholat. Jadi ada acara lagi.